Ibnu Malik berkata dalam Alfiyahnya, kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Bait ini menjelaskan mengenai bagian-bagian daripada kalam, atau istilahnya adalah part of speech, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Pada sesi video kali ini kita akan membahas salah satu dari 3 bagian dari kalam, yaitu fi'lun. Fokus bahasan dalam video ini akan membicarakan tentang definisi kata kerja bahasa Arab, kemudian bagaimana sistem 3 huruf kata kerja bahasa Arab. Akan dibahas juga tentang pengenalan singkat mengenai kata kerja lampau dan kata kerja sekarang, yang lebih dikenal dengan al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari'. Serta di sesi akhir video akan dijelaskan juga mengenai pola struktur kalimat dalam sistem tata bahasa Arab. Langsung saja kita mulai videonya. Kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lun. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan kejadian suatu perbuatan atau aksi di kurun waktu tertentu. Fi'il bahasa Arab terpengaruh oleh tenses atau rentang waktu kejadian suatu hal. Al-fi'il madi, tenses kata kerja yang menjelaskan kejadian pada waktu lampau. Dan al-mudhari', tenses kata kerja yang menerangkan kejadian yang terjadi secara rutin, sekarang, dan masa depan. Selanjutnya saya akan menyebut kata kerja dengan kata fi'il, ya. Sebagian besar fi'il dalam bahasa Arab tersusun dari 3 huruf. Sekali lagi sebagian besar ya. Ada juga yang tersusun dari 4 huruf, tapi kebanyakan tersusun dari 3 huruf. Seperti kata fi'lun di sini yang tersusun dari 3 huruf, fa, ain, dan huruf lam. Syabab, jika kita amati, sebagian dari antum mungkin pernah mendengar kata-kata seperti miftahun, al-fatihah, iftitahun, fattahun, maftuhun. Seluruh kata-kata tersebut berakar dari 3 huruf dasar, fa, ta, dan ha, yang pada kata kerjanya adalah fataha. Ini yang dimaksud kata kerja 3 huruf atau al-fi'lu as-sulasi. Antum ma'i? Kita lanjut. Huruf-huruf pada kata fa'ala menjadi instrumen penimbang huruf-huruf pada fi'il lainnya, seperti fataha. Jika kita timbang di sini, maka berdasarkan fa'ala dapat kita lihat bahwa huruf fa dari fataha berada di posisi yang sejajar atau setimbang dengan fa dalam fi'li. Inilah yang dimaksud dengan fa'ul fi'li. Huruf ta sejajar dengan ain, ainul fi'li. Dan huruf ha sejajar dengan lamul fi'li. Huruf ha dari fataha berada di lamul fi'li. Jadi, jika suatu saat nanti syabab mendengar ainul fi'li, berarti yang dimaksud adalah huruf kedua dalam fi'li pada akar kata 3 huruf. Ketika kita dapat mengerti pola ini dalam fi'il bahasa Arab, syabab akan sangat mudah untuk menyusun fi'il yang tepat dalam membangun satu kalimat. Mengenal dasar fi'il. Perhatikan contoh dari fi'il berikut ini. Fataha yaftahu,
fataha yaftahu. Fataha bentuk fi'il madi atau tensis lampau. Artinya, dia membuka. Dia refer ke subjek laki-laki. Fi'il memerlukan subjek atau pelaku yang melakukan pekerjaan atau aksi dari kata kerja tersebut. Subjek disebut dengan fa'il. Dalam kata fataha ini, siapa yang membuka? Jawabnya adalah dia atau huwa. Posisinya dalam kalimat ini tersembunyi. Dengan kata lain disebut dengan domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Karakteristik dari fi'il madi yang menjadi salah satu tolak ukur untuk membedakan antara fi'il mudhari', fi'il madi, dan fi'il lainnya, seperti fi'il amr contohnya, adalah kita lihat bahwasannya fi'il madi mabniyun alal fathi. Dengan kata lain, fi'il madi secara default tanda bacanya berfathah di huruf akhir pada suatu kata. Di sini kata fataha, huruf ha-nya berfathah. Ini mabniyun alal fathi. Bentuk atau format lainnya dari fi'il bahasa Arab yaitu al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan suatu pekerjaan yang rutin dilakukan atau dikenal dengan present tense, yang sedang berlangsung, present continuous tense, dan pekerjaan yang akan dilakukan, future tense. Jika dilakukan pada masa lampau, dikenal dengan past tense. Itu menjadi fi'il madi. Contoh fi'il mudhari' dari kata fataha adalah yaftahu. Dia sedang membuka. Fi'il dalam bahasa Arab berkonjugasi dengan subjek atau fa'ilnya, baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari'. Yaftahu di sini berkonjugasi dengan huwa atau fa'ilun, subjeknya kata ganti orang ketiga tunggal. Pola fi'il mudhari' untuk fi'il sulasi sederhana adalah huruf yang berada dalam posisi fa'ul fi'linya berharokat sukun, seperti yang ditunjukkan pada layar Anda. Seperti ini ya. Fi'il mudhari' tidak seperti fi'il madi. Terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada fi'il mudhari'. Pertama, fa'ul fi'li pada fi'il mudhari' as-sulasi, tashkilnya atau tanda bacanya adalah sukun, seperti dalam kata yakhruju, yaktubu, tashrobu. Seluruh huruf pada posisi fa'ul fi'linya memiliki tanda harokat sukun. Kemudian, karakteristik lainnya yang melekat pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memiliki huruf-huruf khusus sebagai penanda bahwa ia adalah fi'il mudhari' dan letaknya berada di awal fi'il, seperti huruf ya dalam yaftahu. Huruf-huruf tersebut adalah hamzah untuk domir ana, ta domir anta, ya domir huwa, dan na domir nahnu. Huruf-huruf tersebut disebut dengan ahruful mudhari'ah, huruf fi'il mudhari'. Untuk domir dan kata ganti akan kami jelaskan lebih komprehensif di video terpisah ya. Oleh karena itu kawan-kawan silakan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan kita mengenai hal tersebut. Kemudian jika fi'il madi bersifat mabniyun alal fathi, fi'il mudhari' bersifat mu'rabun atau dinamis.
Dinamis di sini dilihat dari tanda harokatnya. Fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Fi'il mudhari' adalah marfu' dan tanda marfu' adalah dhammah. Karena dinamis, tanda baca dhammah dapat berubah menjadi nasab dengan fathah seperti kata lan adriba, dan dapat juga menjadi majzum dengan sukun seperti lam yashrob. Adapun perubahan tanda baca tersebut karena disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Biasanya, susunan kata dalam struktur kalimat bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek. Contoh, Zaid minum kopi. Zaid sebagai subjek, minum predikat yang melekat kepada subjek, kopi menjadi objek yang dilakukan oleh subjek. Pola kalimat ini disebut dengan pola kalimat SPO, subjek, predikat, objek. Sedangkan pola dalam kalimat bahasa Arab adalah Zaid minum kopi menjadi syariba Zaidun al-qahwata. Syariba predikat, Zaidun sebagai subjek, dan al-qahwata objek. Pola kalimatnya adalah predikat, subjek, dan objek. Fi'lun, fa'ilun, wa maf'ulun bih. Pola seperti ini bisa kita jumpai untuk kalimat dengan tensis fi'il madi atau kata tensis lampau. Sedangkan struktur kalimat fi'il mudhari' adalah seperti Zaidun yashrobu al-qahwata. Zaidun sebagai subjek, yashrobu predikat, al-qahwata objek. Pada tingkatan lain, pola kalimat tanpa adanya kata kerja. Seperti contoh Zaidun tolibul handasati. Zaid mahasiswa arsitektur. Dalam tata bahasa Arab, pola yang demikian disebut mubtada dan khobar. Pada video ini kita tidak membahas tentang mubtada dan khobar. Ya, sekali lagi, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Sekian video kali ini sebagai pengantar teman-teman mengenal fi'il atau kata kerja bahasa Arab dengan beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan fi'il. Terima kasih atas waktunya. Syukron ala husnil ihtimam wal intibah minkum ya syabab. Jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya mengenai bahasa Arab. Wassalamualaikum dan wada'an.